Pernah nggak sih kalian ngerasa aneh sama berita ekonomi belakangan ini? Di satu sisi, kita dengar terus katanya ekonomi Indonesia itu tumbuh stabil di angka 5%. Keren kan? Tapi di sisi lain kok rasanya di lapangan beda banget ya. Gelombang PHK di mana-mana, nyari kerja makin susah, biaya hidup malah makin terbang. Ini aneh, ini sebuah paradoks. Di atas kertas negara kita kelihatannya maju, tapi kok banyak banget dari kita yang malah ngerasa makin miskin. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Ada jurang apa sih antara data ekonomi yang resmi sama kenyataan pahit yang banyak dari kita rasain setiap hari? Lihat deh perbandingannya. Di satu sisi, kita terus digembar-gemborkan soal visi Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi yang katanya luar biasa. Tapi, di sisi lain, banyak banget dari kita yang rasa ketinggalan kereta. Pertanyaannya, kenapa sih kemakmuran ini rasanya nggak nyampe ke kita-kita? Dan ternyata ini tuh bukan cuma perasaan kita doang loh, datanya beneran ada. Di antara negara-negara sekelas kita, negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia tuh punya persentase penduduk miskin yang tinggi banget. Kok bisa ya? Negara yang ekonominya katanya lari kenceng, tapi masalah kemiskinannya sebesar ini. Aneh kan? Sekarang, ayo kita coba jadi detektif. Kita selidiki gimana data resmi itu jangan-jangan menyembunyikan masalah yang sebenarnya. Karena kan angka itu bisa bohong kalau standarnya aja udah nggak masuk akal. Nah, ini dia angka resmi dari BPS, angka kemiskinan kita ada di kisaran segini. Kalau dilihat sekilas sih, angka ini kelihatannya bagus ya, bahkan trennya turun. Tapi tunggu dulu, coba deh kita gali lebih dalam, apa sih arti angka ini sebenarnya? Jadi, pemerintah itu mendefinisikan miskin berdasarkan garis pengeluaran ini. Tapi kalau kita pecah per hari, jumlahnya jadi kecil banget. Seberapa kecil? Coba lihat ini. Coba deh pakai logika aja. Di tahun 2026, emang ada yang bisa hidup layak, makan sehat, punya tempat tinggal yang nyaman, apalagi nabung cuma modal 20.000 perak sehari. Ya ampun, harga ayam sekilo aja bisa 3 kalinya. Jadi kalau pengeluaranmu sehari Rp25.000, selamat. Menurut statistik, kamu udah nggak dianggap miskin lagi. Oke, sekarang coba kita bandingin sama standarnya Bank Dunia buat negara sekelas Indonesia. Mereka menetapkan batas yang jauh lebih realistis, yaitu sekitar Rp50.000 per hari. Jomplang banget kan? Ini nunjukin betapa rendahnya standar yang kita pakai untuk mengukur kemiskinan. Nah, perbedaan standar ini penting banget. Kenapa? Karena kalau pakai standar Bank Dunia, ternyata hampir 60% penduduk kita itu masuknya kategori rentan miskin. Artinya gini, mereka emang nggak miskin secara resmi, tapi hidup mereka itu di ujung tanduk. Kena satu guncangan kecil aja, misalnya sakit atau tiba-tiba di PHK, mereka bisa langsung jatuh ke bawah garis kemiskinan. Terus kenapa kok bisa banyak banget dari kita yang kejebak di kondisi rentan kayak gini? Mari kita lihat alasan strukturalnya. Kenapa rasanya susah banget buat naik kelas secara ekonomi di sini? Jadi gini, kalau kita lihat sejarahnya, negara-negara maju itu polanya jelas. Dari pertanian, mereka bangun sektor industri yang kuat. Nah, industri ini yang jadi fondasi buat ekonomi jasa yang modern. Tapi di Indonesia, ada satu langkah krusial yang kita lewatkan. Nah, ini dia biang keroknya. Kita mengalami yang namanya deindustrialisasi prematur. Artinya, sektor manufaktur kita, pabrik-pabrik yang harusnya jadi mesin pencipta lapangan kerja yang stabil, malah menyusut sebelum waktunya. Akibatnya, tangga buat para pekerja buat naik ke kelas menengah itu seolah-olah patah di tengah jalan. Dan akibatnya, ya ini dia, jutaan orang yang pabriknya tutup kan nggak bisa tiba-tiba loncat ke kerja kantoran yang butuh skill tinggi. Jadi satu-satunya pilihan ya lari ke sektor jasa informal, jadi ojol, pedagang kecil, atau kurir. Masalahnya, sektor ini tuh udah jadi semacam jebakan kemiskinan, di mana hampir 87% pekerjanya punya penghasilan di bawah upah minimum. Oke, selain masalah sistemik yang gede tadi, ada juga loh jebakan lain. Jebakan psikologis. Ini soal mentalitas. Mentalitas ini tuh intinya mikirin gimana caranya dapat untung sekarang, hari ini juga, meskipun harus ngorbanin masa depan yang lebih berharga. Ini jebakan yang sering banget muncul waktu orang ngerasa terjepit secara ekonomi. Coba deh, dengerin kutipan ini. Ini adalah contoh klasik dari pemikiran yang bahaya banget. Seseorang mencoba membenarkan tindakan yang salah, dalam kasus ini mencuri, dengan alasan karena saya butuh. Tapi coba kita lihat konsekuensi jangka panjangnya. Nah, ini dia kerugian yang sesungguhnya. Keuntungan sesaat dari mencuri itu nggak ada apa-apanya
dibandingin sama kepercayaan, reputasi, dan peluang seumur hidup yang hilang. Kalau mentalitas ini menyebar luas, yang tercipta adalah masyarakat yang saling curiga, di mana jadi susah banget untuk membangun apapun bareng-bareng. Oke, lanjut. Ternyata perjuangan ekonomi ini diperparah lagi sama faktor alam yang sekarang makin gak bisa diprediksi. Perubahan iklim itu yang paling kena dampaknya ya orang-orang miskin. Kenapa? Fenomena kayak El Niño bisa bikin kekeringan dan gagal panen, ujung-ujungnya harga pangan jadi mahal banget. Di sisi lain, banjir bisa menghancurkan rumah dan aset mereka dalam sekejap. Padahal mereka nggak punya dana darurat sama sekali buat bangkit lagi. Ini contoh nyatanya, yang bikin ancaman perubahan iklim itu bukan lagi sekedar teori. Buat banyak orang, harta paling beragam mereka itu ya cuma rumah dan motor. Bayangin deh, hasil kerja keras seumur hidup bisa lenyap gitu aja dalam sekejap. Kekayaan bersih mereka balik ke nol lagi. Oke, setelah kita bahas masalah-masalah segede itu, mungkin rasanya jadi pesimis ya. Tapi sekarang, ayo kita fokus ke apa yang sebenarnya bisa kita sebagai individu kontrol. Di tengah sistem yang penuh tantangan ini, ada 3 pilar yang bisa kamu bangun buat diri sendiri. Pertama, investasi ke diri sendiri, baik itu skill maupun penampilan. Kedua, main untuk jangka panjang, bangun reputasi yang baik. Dan ketiga, kelola keuangan dengan pintar, biar nggak kejebak utang konsumtif. Ini nih fakta yang mungkin bikin kaget, penampilan itu ngaruh. Sebuah studi menemukan adanya beauty premium, di mana orang yang berpenampilan profesional punya peluang 52,4% lebih besar buat sukses. Ini bukan soal pakai barang mewah ya, tapi lebih kenunjukin kalau kamu itu serius, rapih, dan bisa diandelin. Ini investasi strategis buat masa depanmu. Kita harus jujur, sistem ekonomi dan kondisi alam kita emang lagi nggak oke. Itu fakta makro yang nggak bisa kita ubah sendirian. Tapi masa depanmu itu juga ditentukan sama pilihanmu hari ini. Jadi pertanyaannya simpel, sistemnya emang rusak, tapi apakah kamu bakal ngebiarin dirimu ikut rusak? Kendalinya ada di tanganmu. Dengan memahami sistem ini, mengubah pola pikir, dan terus investasi ke diri sendiri, kamu bisa kok membangun jalanmu sendiri menuju masa depan yang lebih baik.